Baik, sahabat-sahabat YouTube semua, sekarang saya ingin men-share ya pengalaman saya membuat video, khususnya video pembelajaran tentang definisi pariwisata. Jadi judulnya adalah definisi pariwisata. Jadi yang kita perlukan sini alatnya adalah ChatGPT. Jadi kita tuliskan promptnya seperti ini. Saat ini kamu berperan sebagai seorang video maker yang sangat profesional, kaliber internasional. Saya adalah seseorang yang ingin membuat video tentang definisi pariwisata. Ya, jadi kita harus punya konsep dulu di kepala kita membuat video apa. Nah, nanti kita bisa gunakan ChatGPT. Jadi di sini ChatGPT akan membantu kita dalam membuat outline dari video yang akan kita buat. Nah, kondisikan dulu dia sebagai seorang video maker yang berkaliber internasional. Kemudian kita perkenalkan diri kita sebagai seorang yang ingin membuat video tentang topik apa gitu ya. Misalnya di sini topiknya tentang definisi pariwisata. Dan yang terakhir dalam prompt itu kita minta tolong ke ChatGPT untuk membantu membuat video, misalnya di sini berdurasi 3 menit dengan gambar dan subtitle. Ya, seperti itu teman-teman sekalian. Nah, jadi kita ketik dulu promptnya. Nah, kita perintahkan dia untuk membuat outline video. Nah, jadi muncul outline-nya seperti ini. Ya. Jadi sebenarnya dengan ChatGPT ini sangat-sangat menghemat waktu kita dalam membuat video ya, apalagi kita blank akan ide kira-kira membuat video tentang apa. Dengan memberikan kata kunci saja, kemudian kita kondisikan, ChatGPT akan membantu kita untuk membuat outline video dari menit ke menit sesuai dengan apa yang kita minta. Ada prompt. Jadi misalnya di sini 3 menit, ini ChatGPT akan menyiapkan 3 menit juga. Ya, tapi ini sebagai draft saja ya, keputusan tetap di tangan kita. Nah, selanjutnya kita bisa minta ChatGPT untuk membuat gambar yang akan dimunculkan ke dalam video yang akan kita buat dengan memerintahkan pada prompt. Kita bisa copy saja outline yang dihasilkan dari ChatGPT tadi. Misalnya di sini saya ingin kamu menggambarkan visual cuplikan pemandangan alam yang indah, pantai, gunung, atau kota wisata populer. Nah, seperti itu untuk opening scene video saya. Nah, kita tinggal enter. Nah, nanti langsung dibuatkan gambar. Nah, jadi kita tinggal tunggu prosesnya. Oke, nah langsung dibuat seperti ini ya. Jadi gambar tentang video pantai, gunung, ya, cakrawala seperti yang akan kita minta. Kita bisa mengulangi lagi, misalnya kurang baik gambarnya atau ingin menambah lagi gambar yang seperti yang kita minta. Nah, tetapi di sini ChatGPT menolak ya, karena hanya satu saja dia mau buatkan. Jadi kita bisa gunakan perintah yang lain. Nah, jadi bebas saja ChatGPT ini bekerja seperti layaknya otak manusia. Jadi sangat mengandalkan kreativitas dan kita harus punya imajinasi yang kuat.
kira-kira nanti kita mau membuat karya seperti apa. Nah, saya copy ulang lagi perintahnya, kemudian sini saya coba kasih perintah yang lain ya. Saya sedang memikirkan kira-kira apa ya yang bisa saya buat gitu. Di sini saya memikirkan ya tentang kota wisata populer ya sepertinya. Oke, nah, ternyata mau dibuatkan. Penting jangan perintah yang sama aja, harus dimodif sedikit perintahnya. Ya, sambil minum kopi. Nah, jadilah gambar tentang pariwisata dan kota yang indah. Jadi gambar yang dihasilkan di sini sifatnya otentik ya, unik dan otentik. Jadi bisa saya rasa diupload di dalam materi ajar atau di dalam video. Jadi seperti itu, dan saya rasa tidak terkena copyright ya, karena memang gambarnya unik gitu. Jadi demikian juga untuk gambar-gambar yang lain kita bisa gunakan prompt sesuai keinginan kita. Seperti di sini saya meminta ChatGPT untuk menggambarkan tentang budaya Bali. Nah, seperti ini hasilnya. Nah, jadi teman-teman bisa lihat ya hasilnya. Jadi terlihat gambar budaya Bali ya. Jadi lumayan mirip, dan jangan lupa kita simpan. Oke, sekarang kita masuk ke step 2 ya. Step 2. Jadi gambar-gambar tadi jangan lupa kita simpan ya teman-teman ya, supaya ada di dalam folder dari laptop atau gadget kita, sehingga nanti kita bisa lanjutkan ke proses selanjutnya ya, penyuntingan selanjutnya nanti itu kita akan bisa masukkan gambar-gambar tadi ke dalam CapCut. Jadi kita nanti menggunakan program CapCut ya. Oke, teman-teman sekalian. Oke, demikian juga gambar-gambar yang lain kita simpan semua. Nah, kita download, kita simpan ya teman-teman sekalian. Nah, jadi kalau nggak disimpan nanti nggak muncul, karena nanti kita akan munculkan gambar itu ke dalam video yang akan kita olah dengan aplikasi CapCut. Demikian seterusnya kita buatkan gambar-gambar lagi. Oke, kita cek lagi kira-kira ide apa yang muncul. Jadi kembali yang memutuskan ini adalah kita. Oke, selanjutnya kita bisa perintahkan nanti untuk mempersiapkan subtitle ya untuk video kita. Jadi dalam tahap kedua ini kita bisa meminta ChatGPT membuatkan subtitle, semacam teks itu ya, teks yang akan muncul di video kita. Jadi kita bisa buat perintahnya. Jadi saya ingin kamu membuat subtitle untuk video saya dalam format SRT gitu ya. Nanti CapCut ChatGPT akan membuatkan dari menit ke menit itu ya, seperti yang muncul di layar seperti ini. Jadi kita bisa baca dulu ya, kira-kira apakah sudah cocok nggak dengan yang kita mau. Kemudian kita salin, kita klik di pojok kanan, kita salin, dan kita buka notepad ya, seperti terlihat sini, buka notepad. Notepad ini kemudian baru kita paste, kita tambahkan di situ. Kita bisa sinkronisasikan ya, nanti teks apa yang kira-kira yang tidak sesuai dengan ide kita bisa sesuaikan. Ini tentang pariwisata ya, adalah sebuah fenomena yang mencakup perjalanan manusia untuk berlibur dan seterusnya. Jadi saya di sini akan menyesuaikan
definisi dari pariwisata, karena menurut apa yang saya pelajari, definisi pariwisata itu adalah fenomena perpindahan orang-orang dari satu tempat ke tempat lainnya untuk bersenang-senang, tidak bekerja atau mencari nafkah, ya. Di mana perpindahan tersebut membutuhkan sarana dan prasarana yang disiapkan oleh pemerintah, masyarakat, dan pengusaha atau stakeholder pariwisata lainnya. Nah, jadi saya akan sesuaikan lagi dengan ide saya, jadi tidak melulu keinginan ChatGPT semua ya, jadi kita harus sesuaikan juga dengan ide kita ya, karena bisa jadi hasil dari ChatGPT ini terlalu umum kadang-kadang ya. Nah, nanti file SRT yang dihasilkan ChatGPT itu kita copy, kita paste seperti ini, dimasukkan ke Notepad. Di hasilnya seperti dilihat di layar. Jadi kita sesuaikan lagi dengan keinginan kita. Seperti ini prosesnya, kita sesuaikan lagi sampai kita mendapatkan apa yang kita inginkan. Jangan lupa menyimpannya dengan seperti ini ya. Jadi judul dari misalnya kita bebas judulnya. Sini saya ambil judul definisi pariwisata .srt, kemudian save as type-nya ketik all files ya, dan pastikan di Unicode 8 ya, seperti tadi. Jadi kita harus simpan dengan cara seperti itu yang saya tampilkan di layar tadi. Proses selanjutnya kita bisa create gambar-gambar lain yang sekiranya sesuai dengan imajinasi kita. Ini tentang suasana Bandara Ngurah Rai. Kenapa demikian ya? Karena pariwisata tidak lepas dari namanya bandara ya. Jadi file itu semua setelah disimpan kita pindahkan ke folder yang mudah kita akses dan kita ingat. Di folder ini khusus muat gambar terkait video yang akan kita buat. Oke, step 3. Selanjutnya kita buka CapCut seperti tampil di layar di sini. Jadi ini tampilan CapCut yang masih belum pro ya, saya masih versi gratis. Kita bisa buat dulu teks ya. Jadi format SRT tadi setelah kita simpan di Notepad, kita panggil di sini, kita impor ya. Kita impor SRT-nya dulu di file dokumen. Di sini di laptop saya file dokumen, jadi ambil file SRT-nya definisi pariwisata, kita import ya, perhatikan. Nah, sudah masuk. Jadi kita import file. Jadi di menu yang di CapCut itu di local caption ya. Lihat yang bertanda biru di pojok kiri bawah. Local caption, kita pilih suara. Kita jadikan dari teks itu menjadi suara seperti ini ya. Selanjutnya ini masih belum teratur, jadi kita harus atur lagi posisi-posisinya sehingga nanti tidak bertabrakan suara-suaranya itu. Nah, di layar kita atur antara teks dengan suara supaya sinkron dia. Ini cara yang saya lakukan ya, karena juga saya masih baru belajar dan masih share. Jadi teman-teman yang lebih pengalaman bisa kasih komen gimana supaya lebih singkat dengan versi yang tidak berbayar ya, CapCut. Jadi memang cukup waktu lama ya, karena video ini durasinya 30 menit. Jadi ya saya harus menyesuaikan lagi ya, perlu waktu menyesuaikan sehingga nanti antara teks dengan suara yang dimunculkan itu tidak bertabrakan. Jadi yang saya pindah-pindahkan adalah teks, sementara yang biru yang di bawah ini saya pindahkan adalah bagian suara. Jangan sampai mereka tumpang tindih ya. Jadi harus linear, lurus,
seperti tadi, di atas dan di bawah, yang merah dan yang biru ini harus harus ekuivalen, harus sama ya posisinya, jangan sampai tumpang tindih. Khususnya yang bagian suara ini ya, kita harus perbaiki susunannya sehingga nanti antara teks dengan suara yang dihasilkan itu bisa sejalan. Ini yang proses yang lakukan. Jadi masih masih saya pindah-pindahkan ini ya, quite long ya. Inilah prosesnya yang saya tunjukkan. Jadi membuat video itu, apalagi durasinya lebih dari 5 menit, itu memang cukup menguras waktu. Tapi ini juga lebih singkat ya daripada kita tidak dibantu oleh ChatGPT. Jadi CapCut ini memang, ChatGPT dan CapCut memang menurut saya yang masih level pemula sangat membantu dalam menyalurkan kreativitas kita, khususnya membuat video, sehingga apa yang ada di dalam ide kita bisa tersalurkan ya, bisa menjadi sebuah karya yang bisa juga dinikmati teman-teman lainnya. Oke, jadi khususnya bagi teman-teman yang berprofesi sebagai pengajar atau pendidik, jadi video ini saya rasa sudah merupakan kewajiban kita untuk bisa membuatnya, karena ini akan sangat membantu mahasiswa kita atau siswa kita yang sedang belajar. Apalagi kita mengajar misalnya di mahasiswa yang sedang bekerja atau mahasiswa yang sedang cuti, dia mengambil pelajaran semester pendek, di mana kita bisa memberikan tugas-tugas melalui video ya. Jadi ini sangat membantu. Nah, teman-teman sekalian, ini saya masih diproses untuk membuat video dengan CapCut. Jadi saya masih mensinkronkan antara teks dan suara. Jadi teks yang berwarna merah dan yang biru ini yang saya pindah-pindahkan adalah suara. Jadi teks dan suaranya harus sinkron, dan juga jangan sampai bertumpuk-tumpuk ya. Jadi memang prosesnya cukup lama ya. Demikian yang saya lakukan. Nanti kita akan lihat ketika sudah menjadi rapi dan siap kita run sebagai video.
Setelah gambar-gambar tersebut masuk di CapCut, sekarang kita coba untuk menyesuaikan ya gambarnya supaya sesuai dengan lebar halaman YouTube. Gambar YouTube ini saya lihat masih kecil, kita bisa sesuaikan gambarnya, perbesar aja seperti ini ya, sehingga kita dapatkan full gambar. Kita coba dulu. Oke, di sini gambarnya masih kecil, jadi kita bisa copy formatnya dengan cara mengklik kanan di gambar yang ini ya, gambar yang ini kita tarik dulu garisnya di sini, sehingga gambarnya mau besar nanti. Kita copy attributes, kemudian kita paste atau tempel atributnya itu ke gambar yang lain, sehingga masukkan resolusi gambar atau ukuran gambar yang besar. Besarnya sama ya, sehingga tidak terpotong-potong. Coba kita paste atribut, jadi atribut saja yang ditambahkan, kita paste saja seperti ini. Kita lihat lagi bagaimana hasilnya. Oke, tampak gambarnya sudah mau membesar. Oke ya, nah selanjutnya untuk teks, karena kurang terbaca, kita bisa edit dengan cara kita klik di sini di bagian teksnya. Kita bisa tambahkan format background ya. Kita kasih coba backgroundnya, kita ambil seperti ini ya, ini warna hitam, kita kasih. Cuma kita bisa setting opacity-nya sehingga tidak terlalu hitam. Nah, seperti ini, Anda lihat ya perubahan gambarnya. Segini saja. Oke, kita coba putar lagi. Nah, ini semua teksnya sudah diformat seperti ini. Oke. Selanjutnya kita bisa tambahkan video pembuka, gambar pembuka. Kita ambil di sini, di import, stock material. Ini sudah ada banyak pilihan, tapi saya sudah pilihkan yang biasa saya pakai. Misalnya ini, video pembukanya, gambar pembuka dan gambar penutupnya ya. Ini kita tambahkan thanks dan juga tambahkan subscribe ini ya. Jadi selanjutnya kita sesuaikan. Oke, selanjutnya tampaknya sudah settingannya oke ya. Untuk video kita tambahkan sound ya untuk lagu. Nah, kita klik audio di sini, kita bisa tulis misalnya tourism gitu ya, sehingga nanti matchingnya cocok dengan lagu tourism, video tourism. Masih ada yang, kalau yang kita belum pro, seperti saya belum ambil paket pro untuk yang CapCut, nah, kita ambil yang gratis yang tidak ada tulisan pro nya. Jadi seperti ini, kita coba dulu soundnya. Nah, tampaknya oke nih. Kita langsung klik tanda plus di sini ya, supaya ditambahkan. Sebentar, sebelum di plus kita kembalikan dulu rulernya di awal di sini, sehingga musiknya bisa ditambahkan sesuai dengan di mana kita mau mulai musiknya. Kalau di belakang tadi, nanti di belakang dia mulai. Jadi kita taruh rulernya di sini, di depan, baru kita tambahkan ini. Nah, kemudian kita juga harus setting suaranya supaya jangan sampai suaranya mengalahkan suara teks tadi ya. Kita kecilkan saja sampai mungkin, kalau saya biasa pakai yang 10 desibel, 10 atau 11. Nah, tergantung selera teman-teman ya, sukanya yang berapa gitu. Kalau saya dikecilkan 10 minus di 10 desibel ya, minus 10,2.
Saya kasih fade in, jadi suara latar akan mulai bertahap, akan mengeras di detik ke-10 dan juga berakhir di secara tahap berkurang di 10 detik terakhir. Bisa dilihat di sini ya, tanda hitam ini. Oke, kita coba saja. Oke, tampaknya oke. Sudah jadi, sudah bagus menurut saya. Sekarang kita buat cover ya untuk di YouTube. Kalau ada cover biasanya atau thumbnail, dia akan lebih mudah menarik orang untuk menonton. Kita bisa ambil dari gambar yang ada. Tapi saya lihat ada gambar terpotong nih ya, gambar wanita ini. Saya cancel dulu untuk thumbnailnya atau cover. Kita cari ke gambar ladies ini, kita mungkin kecilkan saja di sini supaya dia bisa terlihat wajahnya semua. Oke, di sini. Oke, kita kecilkan saja. Nah, seperti ini. Nah, mungkin kita buat animasi di sini. Misalnya kasih ini ya. Nah, jadi bisa dibuat seperti itu. Jadi khusus untuk gambar yang wanita ini supaya tidak terpotong ya, kita kecilkan saja. Oke, lanjut. Saya rasa sudah oke ya tadi. Oke, sekarang nampaknya sudah oke. Kita baru sekarang lanjut lagi buat cover. Kita ambil dari video atau kita bisa ambil new ya dari gambar. Nah, kita ambil new aja karena saya punya banyak gambar bagus tadi yang sudah kita download. Jadi di sini kita bisa ambil menu upload. Kita ambil dari folder mana kita sudah taruh tadi gambarnya. Nah, kalau saya suka gambar wanita tadi ini. Ini saya akan ambil sebagai cover ya. Saya ambil, kalau saya klikkan di sini, mau muncul. Ini kita bisa atur saja layoutnya. Ini. Oh, tampaknya kepotong lagi. Jadi kita harus sedikit kreatif ya untuk membuat gambar di sini. Nah, seperti ini ya. Mungkin gambar yang lain kita bisa tambahkan lagi karena masih ada bidang kosong. Ini tergantung selera teman-teman nih, maunya yang seperti apa itu kita bebas ya. Yang penting ada unsur artistiknya. Nah, ini saya ambil gambar bus saja karena mencerminkan pariwisata. Oke, saya masukkan saja, kemudian saya tambahkan di sini. Oke, kalian silahkan berekspresi dengan ide masing-masing. Jadi saya tambahkan gambarnya seperti ini saja. Oke. Like this, probably. Oke, saya rasa oke sudah. Jadi make sure gambarnya sudah memenuhi layout ya. Nah, kemudian kita bisa tambahkan teks di sini untuk judul vlog kita. Jadi tulisan kita boleh ambil tulis dari teks di sini ya, teks. Kita pilih template mana teksnya yang kira-kira cocok. Kalau tergantung selera teman-teman ya. Kalau saya ambil yang ini biasanya karena warnanya kuning, biasanya lebih eye catching. Saya tambahkan saja di sini. Saya akan buatkan definisi pariwisata gitu misalnya ya. Oke. Definisi pariwisata. Jadi kita
bisa seperti ini ya, sesuaikan saja. Ini juga bisa kita edit supaya lebih glowing teksnya. Kita klik teks di sini. Kita bisa kasih stroke-nya di sini ya, sehingga nanti ada gambar seperti ini, lebih jelas lagi. Dan saya simpan, belum disimpan, kita silang dulu sehingga tampilnya akan seperti ini nanti. Oke, kurang besar boleh. Yang penting gambarnya sopan ya, sopan dan tidak ada unsur pornografi dan menarik ya. Jadi saya suka gambar wanita yang wajahnya eye catching, dengan harapan bisa memancing pemirsa atau penonton YouTube untuk menonton. Selanjutnya mungkin kita tambahkan seperti ini ya, shapes mungkin, atau stiker ya, stiker aja ya, stiker tanda love seperti ini. Nah, pariwisata itu untuk bersenang-senang ya, ada unsur love, happiness di sini aja, bisa diputar-putar gambarnya. Nah, seperti ini bisa. Jadi kalian boleh berekspresi. Ada stiker lain barangkali yang lebih menarik, silahkan. Oke, saya save saja. Nah, jadi sekarang kita cek lagi. Oke, sudah ya. Kita langsung bisa ekspor dia ke format MP4 dengan menklik ekspor di sini. Sebelumnya kita jangan lupa kasih judul di namanya ini. Soalnya judulnya sesuai dengan ini ya, rencana semula, yaitu definisi pariwisata. Jadi kalian bisa nanti tentukan di folder mana dia disimpan. Di sini tinggal diklik saja mau di mana disimpan. Jadi kalau saya sudah punya folder sendiri, jadi dia akan otomatis membuatkan folder. Selanjutnya kita ekspor saja. Ini kalau tunggu. Nah, bisa sambil ngopi ya, terus santai-santai dulu. Oke, itu saja. Nanti untuk tontonan video yang lain, hasil video ini bisa ditonton di channel saya ini. Terima kasih, selamat mencoba.